puji serta syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu. Mudah-mudahan tes. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini di penghujung tahun 2025 menutup cerita kita di tahun ini dengan kegiatan, dengan amal yang baik. Mudah-mudahan dari hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan meningkatkan amal ibadah, akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Kumaha dalam sadayana? Alhamdulillah. Saya sangat berbahagia sekali karena bisa hadir di tengah-tengah Ibu Solehah. Amin. Asa jadi arjuna pangatenya, pangkasena, dikelilingi ku bidadari. Mudah-mudahan sadayana dipaparin kakiatan lahir sareng batin, dipaparin kakiatan kesehatan jasmani sareng rohanina, dipaparin kakiatan fisik sareng esang. Alhamdulillah. Kita Bu Haji nada tarik Ustaz nyari. tes cek. Oh, ada cakat. Cek. Aya punya. Ada cakat. Tes. Ustaz kena sarapan lah. Asa Enak banget. Tadi pintu mana? Ustaz nak ya kena Tes. Ayo Bu. Nah, itu Ustaz. sedang menghemat suara. Alhamdulillah tekinten binga oge pangintennya margi upami salami kinten 8 semester seorang fitri teh pangintennya di dia di Saipi atau napi di air Persis panginten itu ayeuna undang sesama upami di kampus mah duet Bu, kolaborasi Bu Haji janten diborong ku fitri mah jantan moti nawan. Amin. Moti telan gitu. Amin. Kamari oge ngaborong pasti sudah teh jantan seueur penghargaan anak gitu nya. Mahasiswa terbaik gitu. Amin. Terus ngaosna sae, lomba nyanyi oge juara wae Bu Ii panganten gitu. Terus gitu. Nah gitu. Montah, leres. Biasa mohon gitu. Taya di dia ayak kucnya di dianya. Aduh isi Slenik. Mohon. Numawi upami sair-sair abdi janten Bu Haji ku Fitri janten disebutna teh single nah. single. Singlenya alhamdulillah. Janten upami sairan versi ibu-ibu mah anu biasa geuningannya. Tapi upami ku Fitri mah janten lagu Bu Haji kamari oge dipintonkeun pas wisuda. Alhamdulillah responan sayanya. Bilih pada di teh mangga. Mangga saya teh Ustaz. Oke, saya Siap. Kian atos ieu nya satos beres ieu. jantan upami teu can dibuktos teh mah abdi tak can yakin. Masyaallah. Berarti beres ieu mah kusna profesional ya. Sapertosna mah guru naon namanya teh? Kesenian. Pak Ustaz ke abdi bari nyungkeun pas ka Fitri nyanyiikeun lagu ibu. Masyaallah. Kena nangis. Masyaallah. Terus sabarang kali lomba juara. Alhamdulillah. Puisi oge tiasa. Tah. Diborong oge. Puisi oge juara Bu Haji.
Jadi memang upami abdi ngadamel sairan-sairan tah jantan langkung ieu langkung bermanfaat gitu. Margi ieu aya fitri anu tiasa ngolahna panginten upami abdi mah ngan nyerat unggul panginten sairan panginten. Biasa kieu diteh bade nyanyina, bade puisina panginten gitunya. Sampai panginten gitu. Fitnya siap fitnya. Gampang lah. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang materi mengolah emosi, Emosi. mengolah emosi. Ibu agak di rumah tenang. Abdi teh rada kaget gitu, rada luas Bu Haji. Dari gue susah teh mana ieu? Dia awas teh, masya Allah. Mengelola emosi ibu agar di rumah tenang. Memangnya di rumah ibu tenang ibu? Ayo wae tenang. Ulah, si ginten-ginten naonnya anu matak ngajantenkeun henteu tenang di bumi teh naonnya. Seueur Bu? Permasalahan. Masalahna seueurnya. Jadi kieu we. Mudah-mudahan tanggal langkungan kajian ieu mudah-mudahan sedikitnya bisa meringankan insya Allah. Tapi Bu, ieu tos kafe di dieu sadayana aya Bu. Ayat kafe sadayana ayatnya. Oh, masya Allah. Dia ada murid baru. Oh, mohon. Acan, kieu tos ieu pangintennya. Fitri oge teh acan aya di dieu mah. Tara usah dari mata kiri. Ayo nu motokeun. Emang ada nih. Bu, ayeuna teh kan kamari kamar dibagi rapot Bu nya. Iya. Urang flashback sedikit Bu nya, urang mengenang di masa lalu. Sawaktos ibu panginten kapungkur dibagi rapot. Santin jual teh. Santin jual. Manawi ieu sahanya. Santin jual. Ibu, leres ieu nya rapot kapungkur mah upami ayeuna mah seueur lembaranna teh seueur. Upami ieu kapungkur sapertos ieu. Kira-kira ieu Bu, saya teh duka sahanya abdi teh ningali ieu. Bu ieu gitu ya. Mong panginten sok aya catatan di dieu nya, catatan wali kelas tah. Catatan wali kelasna teh lemah lembut dan penurun nuju alit. Ibu, lemah lembut dan penurun. Ya nuju ieu, nuju alit. Mohon, Pak. Pas nuju apik-apik. Ti iraha Ibu, ti iraha naha bejanten garang gitu Bu. Padahal ieu catatan wali kelas Ibu, ieu lemah lembut dan penurun. Si kinten-kinten iraha ngawitanana. Kurang. Tuh kan. Aya anu ngakunya tos nikah cenah gitu nya. Janten teu lemah lembut janten teu Penurun. Wes sadayana cobi pami telepat aya dina surat Al-Hujurat ayat K12 eta teh nya. Cobi diangoskeun Al-Hujurat teh surat K48 kitu tepat mah. Ya, leres. 49 ayat K12 atau 11. Yang artinya apa, Bu? Ustaz. Yang inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa min dzakarin aw unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Oh iya, ayat 13. 13 Pak, 13. So, mangga diaoskeun ku fitrinya. Sarang-sarang we yuk. Yuk sarang we. Satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, Bu. Ayat 13, ayat 13. 1 2 3. Ya ayyuhan nasu
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oke, hatur nuhun. Coba kita fokus ke kalimat li ta'arofu. Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah li ta'arofu, untuk saling Mengenal. Ibu tos kenal teu acan saha ibu teh saha? Kenal. Mengenal diri kenal sendiri. Iya, mengenal diri sendiri atau saja. Kini kan kita kan bab wa khalaqnakum azwajan. Allah itu menciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Ini kan sudah berpasang-pasangan. Nah, sudah saling mengenal apa belum? Terhadap diri sendiri ataupun terhadap pasangan. Itu yang paling sederhana. Selebihnya kita itu nanti akan dituntut sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi sosial, saling mengenal, saling tahu, kan seperti itu. Tapi saya mencoba mendekati ayat ini dengan pendekatan psikologi. Apakah kita sudah tahu sebagai laki-laki itu seperti apa? Sebagai perempuan itu seperti apa? Karena kita harus tahu dulu supaya nanti misalkan ketika dalam kehidupan rumah tangga itu kan berpasang-pasangan. Nah, li ta'arofu, sejauh mana ibu mengenal suami, sejauh mana suami mengenal istri, mengenal ibu. Nah, saya pernah mengikuti pelatihan seperti ini dengan pendekatan yang sangat canggih lagi. Pakai yang namanya DNA talent. Jadi kenapa ini perbedaannya misalkan A, kemudian kalau suami B, itu ternyata bisa ketemu kalau kita saling memahami, saling mengenal masing-masing. Coba ya, makanya ini ya, kira-kira kalau dulu misalkan catatan wali kelas itu ibu itu lemah lembut dan penurut, tapi sekarang berubah. Sejak kapan? Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini Bu, coba pahami perbedaan karakter. Yang pertama, perbedaan psikologis alami. Memang dari sananya laki-laki dan perempuan itu berbeda, baik dari psikologis maupun dari fisiologis, dari fisik. Kemudian bersifat kecenderungan umum, bukan membandingkan keunggulan, tapi untuk saling memahami dan melengkapi. Tujuannya itu. Kenapa kita harus li ta'arofu, harus saling mengenal, supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan untuk saling menonjolkan atau untuk saling melemahkan, tapi untuk saling memahami dan saling melengkapi. Nah, coba. Satu, perbedaan dari Perempuan. Iya. Ya. Sekarang dari cara Oh, yang tadi Oh. Tadi nih kira-kira. Jadi abdi mah sareng caroge teh henteu sami. Da memang wah sami. So, satu. Dari naon anu sami, da memang benten. ciptakannya berbeda. Iya kan, diciptakan berbeda. Min zakarin wa unsa, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terus dari selera sami atau benten Bu? Benten. Kami ngimpi benten Bu.
Leresnya. Leres. Jadi memang diciptakan itu memang berbeda, dan berbeda itu bukan untuk saling mencari celah, untuk saling menjatuhkan, tapi justru untuk saling melengkapi. Nah, laki-laki cara berpikirnya itu adalah logis, fokus terhadap solusi. Kalau perempuan, kalau wanita, intuitif, holistik, peka, perasaan. Intuitif itu bahasa ibu mah firasat, mainnya di hati, mainnya di perasaan. Itu teh kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang kurang tepat, ya kan? Jadi kalau keputusan itu laki-laki karena logis dan fokus terhadap solusi. Tapi kalau wanita ketika memutuskan itu bakal banyak pertimbangan. Pami ibu panas tiris, sok. Kalau laki-laki itu langsung fokus ke solusi. Jadi pilihannya dua, dibawa ke puskesmas atau ke toko emas. Ya kan? Iya kan? Fokus. Jadi kenapa? Berapa kali itu kalau suami bilang, ya udah ke dokter, ke klinik, itu susah. Uang panglang abinya, tapi lamun diajak belanja, Masya Allah. Ini Bu, jadi kalau laki-laki itu logis, fokus terhadap solusi. Tapi kalau wanita itu satu, intuitif, holistik, fokus terhadap, intinya memang menonjolkan perasaan. Jadi di sarua oge bakal benten. Itu kenapa ini berbeda? Karena untuk saling melengkapi. Karena nanti ketika dipasangkan, kan itu kan ada siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmum, itu kan saling melengkapi. Tidak ada dalam satu kapal itu dua nakodanya, ya kan, nggak bisa. Nah kemudian laki-laki singkat dan langsung. Kalau wanita detail dan research. Wah, Masya Allah. Ini betul apa betul Bu? Betul. Benernya, cobi singkat dan langsung udah. Kalau misalkan laki-laki belanja ke warung, beli rokok atau kopi, udah 5 menit, udah selesai. 5 menit, mau 5 menit juga namanya. Tapi lamun ibu-ibu Kepalanya soca. Dari nangis. Nah, Nanti nanya detail, kemudian relasional, kan seperti itu. Nah, kalau untuk belanja memang lebih bagus istri. Perempuan itu kan bisa detail, bisa nawar segala macam. Tapi kalau suami nggak bisa ya kan. Coba lamun bapak-bapak belanja, pasti upan pengalaman abdi, wih kabumi teh naon disalahkeun. Mahal teuing gitu kan. Nah gitu. Anu ditulisnya dina daftaran teh tah ieu masih we pamoget mah sok aya anu lepatna gitu nya gitu. Nah, upami bagian balanya ka detail relasional. Ada istilah laki-laki itu tidak berbicara. Betul apa betul? Ada. Bereaksi. Laki-laki itu tidak berbicara. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Perempuan mah banyak bicara. Banyak bicara. Tapi ayeuna mah beda Bu. Ayeuna mah tibalik, wanita tidak berbicara. Lamun ngridit. Lamun pesen paket apa-apa. Yo, cenah aya. Nya, saya tahu. Kanggo istri mah ayeuna mah fitnah teh harta tahta lajada. Tokopedia. Jadi tok oke. Tok pakai. Lumayan saha. Jadi wanita tidak berbicara, namun check out. Lumayan salah.
Tapi secara umum itu wanita itu memang detail luar biasa. Jadi itu kenapa Allah menciptakan sespesifik ini, laki-laki mah begini, perempuan begini. Ibu tahu ya, sekarang mah ternyata itu untuk saling melengkapi. Oke. Terus kalau nah, kalau hubungan sosial, kalau laki-laki adalah aktivitas bersama. Tapi kalau wanita berbagi cerita dan emosi. Makanya acara umpami majlis, alhamdulillah, arisan sok aya, senam sok aya. Namun seueur komunitasna, upami istri mah, upami pamaget mah teu aya. Paling oge teman sekantor gitunya, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Paling juga misalkan kalau punya hobi misalkan. Tapi kalau komunitas itu banyaknya perempuan. Karena apa? Berbagi cerita. Jadi bukan hanya itu, tapi eta gitunya, lain arisan-arisan teuing gitunya. Lain kawarung teuing tapi eta jadi tahu. Ya nanti kita akan bisa dengan bijak ya bagaimana sebaiknya, apakah ini misalkan hal yang tepat atau kurang tepat. Berikutnya, laki-laki langsung solusi ketika menghadapi masalah, tapi kalau wanita ingin didengar dan dipahami. Betul apa betul? Jadi ingin didengar. Sabaraha kali ka dokter teu lain eta Bu, tapi hanya sebatas ingin didengar gitu. Kalau misalkan dikasih solusi itu tidak langsung respon. Kalau misalkan bawel segala macam itu hanya ingin didengar dan dipahami. Makanya pilihannya tadi, upami ibu panas tiris bade ka puskesmas atau napi ka toko emas. Ya. Kalau laki-laki itu langsung begitu, Pak ini. Udah langsung solusi. Tapi perempuan itu enggak cukup. Itu tidak menerima kalau misalkan mah entos we ka dokter. Enggak, tapi dia itu ingin lama-lama bicaranya itu ingin lama-lama didengarkan oleh suaminya. Jadi begitu. Nah, ini dalam konteks lita'arofu, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sedemikian unik. Nah, kenapa kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini? Itu ibu sekarang lebih tahu ya, lebih ngerti ya. Ternyata berbeda itu justru untuk saling melengkapi. Oke. Kemudian pengambilan keputusan. Kalau laki-laki cepat dan berani mengambil resiko. Tetapi kalau wanita hati-hati dan jadi intinya memang mengutamakan perasaan. Kalau laki-laki udah logis. Kalau ini masalahnya udah mah gini aja. Tapi kalau perempuan itu banyak pertimbangan seperti itu. Jadi inilah keunikan. Kenapa di surat Al-Hujurat ayat 13 sampai ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada sekarang itu tes yang namanya DNA talent. Jadi bisa misalkan secara spesifik kalau talent Fitri itu apa saja. Nah nanti yang menonjol itu dikasih kalau tidak salah si simbolnya itu warnanya itu hijau apa biru gitu ya. Tapi kalau yang talentnya tidak terlalu menonjol biasanya merah. Misalnya begitu. Nah berarti ini kelebihannya, ini kekurangannya. Nah saya pernah mengikuti pelatihan seperti itu. Dan ternyata kalau mau concern fokus mengikuti pelatihannya lagi lumayan berbayarnya juga.
saya yang mengikuti pengenalan saja dulu itu tiketnya berapa ya, yang bukan gold tapi silver, jadi 1,5. Katanya kalau sampai bisa jadi coach misalkan ya, bisa memberikan pelatihan seperti ini, bagaimana kita mengenali misalkan anak kita itu kecenderungannya di mana, yang ini menonjolnya, yang ini. Nanti pas sekolah itu kita pas menentukan pilihan untuk anak kita, namanya DNA talent namanya, bisa seperti itu. Nah ini teh kalau ilmunya itu ketemu sekarang di abad modern sekarang, tetapi Al-Quran berbicara 1400 yang tahun yang lalu. Lita'arafu, kamu itu harus saling kenal, sampai si karakternya seperti apa, kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuan seperti apa. Nah jadi kenapa? Karena ini sekarang kita semakin yakin. Kenapa? Kalau laki-laki cepat dan berani mengambil resiko, kalau ini hati-hati dan mengutamakan perasaan. Karena apa? Keunikan tersebut justru itu untuk saling melengkapi. Berikutnya, kalau perspektif Islam, nah ini perbedaan adalah fitrah dan rahmat. Kemudian tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Kemudian kemuliaan diukur dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa sih yang lebih baik? Laki-laki atau perempuan? Suami atau istri? Enggak berdasarkan jenis kelamin, enggak berdasarkan gender. Siapapun, asal ukurannya adalah ketakwaan, maka sama baik laki-laki atau perempuan, itu derajatnya sama mulianya di hadapan Allah. Nah jadi dimulai dari lita'arafu, kita mengenal, oh ternyata saya ini begini, oh ternyata ibu itu begini, secara pembawaan karakter anugerah dari Allah. Saya sempat begini, coach, saya orangnya introvert, misalkan gitu ya. Ibu terangnya introvert, tahu ya? Vietnam introvert teh. Tertutup. Ada introvert, ada extrovert. Kalau extrovert, kalau Pit mungkin extrovert, mungkin janda gaul gitunya di mana-mana. Nah, tapi apakah bisa yang introvert itu dikemas? Sangat bisa dengan lita'arafu, dengan mengenal dirinya itu siapa, kelebihannya apa. Nah, dia mencontohkan misalkan ya, pencipta karya seni yang handal adalah orang-orang introvert. Karena apa? Dia itu punya fokus, dan ketika misalkan dapat ide, inspirasi, nah itu tuh langsung ngalir misalkan. Karena apa? Lebih fokus, lebih punya waktu untuk mengembangkan si inspirasinya begitu. Jadi sangat bisa. Nah itu tuh dimulai dari nggak bisa yang introvert itu dipaksa menjadi ekstrovert, nggak bisa. Dan itu mah sudah anugerah Allah. Dan pasti baik yang extrovert maupun introvert itu diberikan kelebihannya masing-masing. Itu jadi nggak bisa. Ini mah udah flat anugerah Allah ini. Tinggal kita mengembangkan. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau barusan konteksnya adalah extrovert atau introvert, itu sama mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi ini anugerah Allah. Nah, kapan kita tahu? Sekarang, ketika kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13, lita'arafu itu ketika didekati dengan ilmu psikologi itu memberikan pengetahuan yang sangat penting, yang sangat mencerahkan bagaimana kita sesungguhnya. Kalau di rumah mungkin suami seperti apa, terus kalau anak seperti apa. Nah nanti kalau sekarang di sekolah memang ada yang namanya psikotes
TPA ya, tes potensi akademik ya kalau sekarang. Tapi kalau mau lanjutan itu ada yang namanya tadi tes DNA talent ya. Tapi lumayan katanya. Kalau dilatih sampai jadi coach itu, si bayarnya itu kalau dulu ikut pelatihannya biayanya sampai 14 juta ya per orang gitu. Tapi ya kan itu diperuntukkan oleh si manajer-manajer yang punya perusahaan-perusahaan besar supaya bisa apa? Bisa menempatkan. Oh, ini teh orang si personal itu tepatnya di mana dengan punya kemampuan DNA talent seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana mengelola emosi. Kalau laki-laki menyimpan emosi lewat tindakan, kalau wanita ekspresif kemudian empati tinggi. Ini teh betul apa betul? Betul. Ini mah versi sains Bu. Ini mah versi ilmu pengetahuan. Ini mah versi psikologi. Kalau laki-laki tadi, laki-laki itu tidak berbicara, disimpan. Karena apa? Tanggung jawab. Jadi kalau laki-laki datang ke rumah, kemudian ditanya, ketika menjawabnya itu seperlunya. Nah, kenapa? Karena sedang fokus. Oh, ini teh ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi lain baut ka ibu lain eta teh. Karena hari ibu kan ingin didengarnya. Bapak, wah segala macam. Ih menit didenge, ih menit diwaro. Kan seperti itu pengennya. Jadi ketika misalkan ada gejala-gejala seperti itu, udah biarkan. Karena apa? Besarnya di tanggung jawab. Karena kalau laki-laki itu nggak bisa ditumpahkan, diluapkan dengan ekspresif. Oh segala diomongkan gitunya, wah anu di kantor, anu di tempat kerja segala nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ada istilah laki-laki tidak berbicara. Di sini disimpan, itu sedang mengolah bagaimana si masalahnya itu bisa karena fokus terhadap solusi seperti itu. Suami ibu kan ekspresif, riweuh kan gitunya, apa-apa ekspresif. Jadi ketika ibu mendapatkan kesenangan pasti ekspresif, wah gitunya, tersenyum, ketawa-ketawa. Sebaliknya ketika mendapatkan misalkan ya hal yang tidak menyenangkan sama. Kalau tidak di sini bernyanyi Indonesia Raya, di sini iya kan begitu. Seperti itu. Jadi kenapa kok berbeda? Itu teh anugerah supaya antara laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi seperti itu. Terus punya empati tinggi kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi kalau ibu-ibu kecenderungan banyak komunitasnya kan. Jadi ya itulah bagaimana supaya antara laki-laki dan perempuan itu bisa sinergi, saling melengkapi. Sampai di sini Bu, paham punya? Lita aropu teh apa? Saling mengenal. Sampai di sini kita mengenal. Abdi teh beut kieu, benernya, gitunya. Paingan gitunya. Tah sabar paingan di bumi teh si papi teh sok kitunya. Siga anu mun ngawaro teh saayana saperluna. Padahal itu sedang memikirkan. Iya, jadi menyimpan emosinya tidak seperti ibu yang ekspresifnya riweuh gitunya. Seperti itu. Makanya untuk mewadahi si ekspresifnya itu perlu komunitas ya kan. Riweuhna kumaha riweuh. Nah, itu bagus. Jadi ada majelis ilmu, ada komunitas apa supaya si ekspresinya itu tersalurkan, tapi harus dalam hal-hal yang positif begitu. Makanya antara psikologi dengan agama dengan Quran itu harus apa ya? Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya integrasi. Jadi kalau ini semacam gejala-gejalanya, tapi panduan harus bagaimana ada di dalam Al-Quran. Berikutnya, satu di antara punya mengelola emosi seperti apa? Ketika mengelola kata dan ekspresi. Kalau laki-laki sedikit kata, minim pengulangan.
jarang menggunakan kata penegas emosi. Tapi kalau perempuan, lihatlah saudara-saudara. Terus gitu. Jadi, betul ya? Lebih banyak kosakata emosional. Jadi perbandingannya katanya, walaupun ini penelitian tidak absurd, tidak mutlak, tapi katanya begini. Jadi kalau laki-laki cuman 7.000, tapi kalau perempuan 20.000 kosakata, masya Allah. Jadi apa ya? Iya kan? Nyamonang ibu-ibu atau jadi iya kan? Jadi nah laki-laki kalau tahu ini udah diam aja ketika ibu beraksi di rumah mengeluarkan ya semua kosakatanya yang 20.000 itu. Kalau laki-laki ngerti, oh memang begitu bawaan pun udah diam aja. Tapi kalau misalkan tidak ngerti, kan itu terjadi tenang, jadi bakal terjadi konflik, ya kan? Jadi cekcok seperti itu. Karena belum mengenal. Karena belum mengenal lita'arofu. Nah, ya kan? Jadi inilah kehebatan Al-Quran ketika didekati dengan disiplin ilmu pengetahuan di atas psikologi. Nah, terutama di usia 25 tahun ke atas karena bebannya bertambah. Ada pasangan, ada anak, kan begitunya. Anak 1, 2, 3, wah terus itu terus memancing kosakatanya itu untuk keluar bla 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 bla. Ada pensiunnya tidak ada. Kayaknya mah enggak ada ya. Jadi Tegaduh Putra cenah saat kabagian TPI tempat penitipan incunya. Jadi itu sama juga kan seperti itu, ya kan? Nah, jadi inilah keunikan ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau si bapak misalkan menjawab pertanyaan ibu seperlunya, padahal ibu teh lagi pengen didengar, udah itu mah kembali lagi siapa yang mengalah, ya kan? Jadi kalau ibu sedang ini pasti si bapak itu lagi memikirkan masalahnya, lagi mencari solusi dari pekerjaannya misalkan. Udah berarti ibu yang tahan emosi dulu. Itu caranya mengelola. Tapi tetap di rumah mah di sini yang berkuasa adalah ibu. Kalau dalam berbicara mah udah kan gitu ya. Jadi di sini kan 20.000 berbanding dengan 7.000 kosakata per hari. Nah itu kalau kita saling mengenal, oh ternyata berarti nanti kalau saling mengenal bisa saling pengertian. Jadi misalkan kalau itu yang lagi berbicara bla 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 ibu, nah suaminya udah diam, dengarkan aja. Tapi kalau misalkan laki-laki sedang berbicara segala macam, maka payahna ibu kali-kali ibunya gitu diam gitu ya, nanti ada saatnya ibu beraksi lagi. Oke, berikutnya sering menggunakan penegasan, pengulangan dan intonasi. Dah salah satu bu, mohon upami abdi gitunya pan eta teh geus diomongkeun gitu. Gitu jadi ibu maaf ya bu ya, itu mah telangkung lah pengalaman ibu ya tamanya. Upami ibu-ibu mah upami amat cenahnya nyeri hatena teh 5 menit. Tapi eta ngungkit-ngungkitna bisa 5 tahun. Puluhan tahun. Betul apa betul? Oh betul geningan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Terusnya jadi ku sering pendengar cuma oge, segala macamnya kan seperti itu. Iya kan? Ternyata betul. Ketika Al-Quran mengatakan di ta'arofu, kenalilah diri sendiri seperti apa, kenalilah orang lain seperti apa. Ketika kita sudah saling mengenali, maka kita bisa bersikap bijak. Maka itu menghindari adanya konflik, menghindari adanya si suasana yang tidak tenang kan seperti itu. Kalau wedan geus apal apa gitu nya gitu. Betul. Gitu. Gak syok. Duh, masya Allah.
Berikutnya, nah, pengelolaan emosi, tadabbur sifaul Quran, pahami hakikat kehidupan dunia. Tahu pami ayeuna mah tersebut karena terapi Quran Bu. Naon sababna Bu? Abdi loncat celaka dia Bu. Nanya, ayeuna pelaku gitu. Sepertinya ada yang kelewat ya. Jadi ya Bu, biasana upami ibu tetiasa ngelola emosi teh sebab lelah, capek. Eta teh anu ku abdi katingal Bu, sabab pekerjaan ibu itu bukan multi atulah apalagi ya. Pokoknya ibu tuh multi talent ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Coba. Kalau ibu ieu teh masak, terus nahar cai, terus nyuci piring, itu bisa berbarengan dalam satu waktu. Betul apa betul? Betul. Oh, pamaga tadi asa Bu, da satu fokusna gitu nya tadi. Teu tiasa gitu. Jadi ulah digeleneng. Ini tuh bisa tuh tingali si mama tuh iya beres ya. Emang seperti itu. Ya. Jelas bunyinya. Multitasking. Iya, multitasking betul. Jadi itu kan menguras energi, menguras ya Bu, fokus. Ya kan? Menguras fokus. Itu kan bakal lelah Bu. Tadi mana lelah? Iya Bu. Bawaan teh hayang naon? Bawaan teh hayang naon? Iya, ngetewel, bahasa Jerman teh ngetewel. Eta teh wajar Bu. Terus kumaha? Kan upami kitu. Si bapana kacarekan. Putrana kacarekan. Berarti ibu tidak dalam kondisi tenang sebab tidak bisa mengelola emosi. Eta teh wajar. Pada dasarnya manusia seperti itu. Innal insana khuliqa halu'an. Diciptakan oleh Allah, mempunyai sifat dasar berkeluh kesah. Jadi nggak bisa upami dina pengajian sing sabar. Benar dina pengajian mah gitu. Tapi pulang ke rumah balik lagi aku masih seperti yang nah, abdi mencoba bagaimana si Quran teh jadi sifat, jadi terapi, jadi obat. Bagaimana bisa menenangkan emosi. Abdi kadieu heula Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Apakah ayat ini bisa menjadi terapi dengan segala keluh kesah ibu, dengan segala kelelahan ibu anu luar biasa tuh ya. Jadi harus melayani suami dengan baik, harus mengurus anak dengan baik. Tambah deui kan tadi saudara abdi oke, TPI, tempat penitipan insil kan seperti itu. Jadi apa yang tidak bisa gitu ya dilakukan oleh ibu? Multitasking itu kan menguras energi dan lelah. Upami lelah capek bawaan nanti bakal emosinya gitu, gampang emosi. Bagaimana kita mengelola itu supaya ibu teh tetap bisa mengendalikan diri ya, bisa mengendalikan situasi supaya tetap tenang gitu ya. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk ibu panci ya teh menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi apa dasar ibu melakukan pekerjaan yang melelahkan itu? Upami eta teu kiat Bu, tetap tidak akan bisa mengendalikan emosi. Tidak bisa mengelola emosi. Robi. Dasarnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ayeuna urang hirup
mungkin dina waktosna urang sadayana ngantunkeun tah di antara episode kehidupan terus kita menjelang kematian liyabluwakum itu adalah deretan ujian demi ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu tidak akan berhenti diuji sampai kita meninggal. Dan apa target dari yang kita lakukan dengan segala pengorbanan? Pengorbanan itu berarti pikiran, terus tenaganya sampai kita lelah, harus mencapai ahsanu amalan. Keluh kesah ibu, lelahna ibu teh harus menjadi amal yang paling baik, amal terbaik. So, upami kieu tong ditaros, pasti sadayana jadi ibu mah capek. Leuwih-leuwih ti bapak aslina. Tapi apakah itu akan menjadi ahsanu amalan? Apakah akan menjadi amal yang terbaik buat ibu? Itu belum tentu kalau ibu tidak didasari dengan ini, bahwa itu adalah semata-mata pengabdian kepada Allah. Dengan ibu melayani suami, mengurus anak, segala macam, iya lelah, iya capek, ripuh segala rupiah, tapi itu adalah ahsanu amalan, merupakan amal yang paling baik untuk ibu. Kalau kita menyadari, oh ini adalah amal terbaik saya, insya Allah bu, eta teh jadi ubar, jadi pereda sarang penenang emosi. Sabab upami teh kitu capeknya amek-amekan heeh, ganjaran henteu kayaknya berarti rugi. Rugi 2 kali, rugina 2 ku 3 paribasana. Kan seperti itu. Tah ieu Bu abdi hoyong ngawitan di dieu. Ieu teh sifaul Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifaul. Quran diturunkan adalah untuk menjadi obat, menjadi terapi. Ibu tong ditaros perkawis lelahna seorang ibu. Ari ibu sok kecewa terang. Pernah kecewa tuh? Sering. Ketinggalnya di wajah-wajah kecewa. Bu, ibu pernah kecewa? Sering punya, sering. Iya kenapa? Karena dunia itu tidak menjanjikan ibu teh dibahagiakan, mendapat kebahagiaan, termasuk suami ibu, termasuk anak ibu, termasuk keluarga ibu, itu tidak menjamin mereka itu selalu memberikan kebahagiaan. Manusia mah terbatas bu. Ya, sabager-bagerna salaki aya goreng adatna aya. Tarik-tarik deui jika anu rendam gitu. Nah, ya, daya mah sesi curhat dunya kan seperti itu. Iya. Ka anak, ya Allah ya Karim luar biasa, belana nu janten indung nu jadi ibu kan nu janten utong ditaros. Tapi apakah ibu menuntut untuk misalkan si anak itu berbalas baik, membalas kebaikan? Tidak. Kenapa? Ada moal kagentian. Moal kagentian paribasana cai susu nu jadi indung di pulau moal bisa. Jadi, nah ini dasarnya yang akan menguatkan. Ibu kudu kuat, ibu mah kudu kuat. Sabab naon? Bebana luar biasa. Sukses nasi bapak di kantorna, di tempat kerja, eta teh dikuatkan usaha. Ku ibu upami kitu tadi henteu tenang, isuk-isuk dordar. Beurang dordar. Sore karena teh pasti tidak akan sukses. Karir si bapak, pasti bakal di rumah bla 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 bla. Nah seperti itu. Jadi ibu mah kudu kuat, ibu mah kudu bisa mengelola emosi, ibu mah kudu tetap tenang, tetap sabar. Kenapa? Karena kesuksesan suami, kesuksesan putra itu tergantung ibu. Makanya ibu mah kudu kuat. Tadi antaranya
terapi Al-Quran mah seperti itu. Lelahna ibu teh enggak sia-sia. Itu adalah amal yang paling baik. Moal aya sok. Bisa naon tadi teh. Sa jago-jago pamoget misalkannya anu berkarya tetap tadi ibu mah multitasking. Barinya sih bisa, bari masak bisa, bari ngepel bisa, iya kan? Iya kan? Bisa. Iya kan? Bari TikTok kan oke bisa. Biasa bisa. Ibu mah kedah kuat. Ibu mah kedah kuatnya. Sabab naon? Masalah jeung suami iya. Masalah jeung anak iya. Masalah segala macamnya iya eta teh muncul urang mah minus sehari-hari. Ibu mah kudu kuat. Nah, bagaimana kita kuat kelola emosi kita? Terus apa yang membuat ibu bisa mengelola emosi? Bisa tetap tenang gitu ya, mengendalikan diri. Iya bu, bahwa dah capek oke, insya Allah ku Allah diganjar, insya Allah berpahala. Upami ibu mengharapkan misalkan kebahagiaan itu datang dari suami, misalnya capekna ibu teh digantian ku suami, memangna jadi ibu rumah tangga salami ieu digaji ku suami berapa sabulan sabaraha ibu 30 poe naiknya lahnya sok kagentosan moal bu moal lelahna ibu moal kaputra bakal kagentosan moal tah naon bu iya bu eta teh bentuk ahsanu amalan eta teh amal terbaik bagi saya eta bu anu bakal jadi terapi anu bakal tetap mencapai ya lelah ya tapi tidak ada keringat yang sia-sia, tidak ada lelah yang sia-sia ketika kita lillah. Semuanya disandarkan ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi luar biasa. Titip abdi mah bu, ibu mah kudu kuat, ibu mah kudu kuat. Sabab banyak loba urusin lah gitunya gitu, loba urusin gitu. Nah, ibu mah kudu kuat. Oke, jadi ini yang pertama, lelah ibu, capek ibu, ahsanu amalan. Itu adalah salah satu cara ibu meraih amal yang terbaik. Jadi sebelum urang teh ayeuna mah kan aya kendali. Sate acan urang teh tadinya mengambil keputusan untuk tadi teh bu ngetewel namanya teh bla 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 segala macam enggak sekarang mah ini teh amal yang terbaik ieu teh amal anu tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali oleh seorang ibu nggak bisa sehebatnya sih pak nggak bisa seperti itu ayo bu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kalau kita tidak didasarkan seperti itu, tadi teh bakal rugi 2 kali, kedua kutilu. Capeknya, ripuhnya kan gitu. Terus segala macam gitunya. Memangnya dengan kita bla 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 gitu mengeluarkan semua emosi kita itu akan menyelesaikan masalah, itu kan tidak. Jadi inilah dasar pertama bahwa apa yang dilakukan oleh ibu itu merupakan cara kita meraih amal yang terbaik. Oke. Yang kedua, ibu capek punya, ibu lelah punya, tah sami bu, iya teh aya ngapung purna iya jadi tak abdi kajian atuh punya ya lah itu cobi tak iya lah pada lepas banyak kegiatan. Sata cari iya punya ayah riwayatku. Ibu mengeluh, ibu capek, iya, yes, that's right. Itu adalah fakta. Dan itu pernah terjadi dan
seorang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang kemudian curhat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah upami bahasa urang mah bapak nya abi gitu. Abdi teh capek, kumaha upami abdi teh ngangge pembantu tiasa henteu nya putri anu sok pastinya gitu. Hoyong seizin Kanjeng Nabi apa gitu. Tapi apa jawaban Nabi di luar prediksi BMKG, Bu? Di luar perkiraan, Bu. Ternyata saur Kanjeng Nabi ieu cenahnya aoskeun satacan pulang tasbih subhanallah 33 kali, terus walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, janten sadaya teh 100. Ibu katos teh, Bu, capek tapi ku Kanjeng Nabi teh kalaka dipiwara zikir nyambung tuh sih ya. Eta teh kantos terjadi seperti itu, seperti apa yang kita rasakan hari ini. Kumaha lelahna Bapak wios teh abi wios teh abdi teh tos capek gitunya di bumi teh. Bak wios teh ngumpul pembantu. Kanjeng Nabi mah ngano ayahnya khodimna gitu, ayah para sahabat ayah gitu. Tapi jawaban terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra ternyata bukan seperti itu. Ieu cenah aya sing sabar, ittaqullaha, takwa ka Allah. Ieu cenah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kira-kira saur ibu naonnya? Nyambung teh? Nyambung. Kumaha tah leres gitu teh untuk meredakan emosinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ibu upami dicariosan kitu ku caroge nampi moal. Ibu teh capek ayah disuk cedur nepi ka sore jeder eta cik atuh bapaknya ngarasakeun ibu teh capek, cek si bapak teh ieu cenah subhanallah. Wah, coba ibu napi mau nya, wah nya gitu nya, aduh, tak gitu, masya Allah. Ternyata Bu, nah ternyata ayah bagaimana cara-cara psikologis, sabab emosi itu bagian dari gejala psikologis, gejala jiwa. Nah itu diterapi dengan terapi-terapi psikologis oge. Diantaranya teh mohon berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Eta diantawis nabunya atanapi tadi sapertos jawaban Kanjeng Nabi. Subhanallah sabaraha 30 alhamdulillah Allahu akbar 34 kali. Eta teh upami teras-terasan bakal berdampak tiasa menenangkan, meredakan emosi. Janten ibu teh bakal tetap tenang menghadapi apapun. Jadi kalau masalah capek na ibu, lelah na ibu, eta mah saha atuh anu tidak lelah jadi seorang ibu, tidak capek jadi seorang ibu. Akan tetapi kita memilih untuk mencari solusi yang terbaik supaya eta teh jadi ahsan amalan. Kan eta teh bisa jadi kan upami minimal eta teh minimal ngurangan pahala upami misalnya kan biasa eta teh upami di kamar mandi teh tutup odol, tutup sabun kan gitunya, anduk dina kasur, sepatu, kaos kaki, sendal gitunya. Eta mah rek anu si ayah atanapi rek anu putra apa gitu. Tos we berantakan. Ibu teh pilih mana? Diantepkeun we teu beunang di mejaan, kaos lain kolot
sabaraha kali Pedagog. pedagog antapkeun we cenah mikir eta A. B dibereskeun mah dibereskeun tapi bari nyanyi teh atawa C ibu teh tenang istighfar repeh rapi bereskeun we. Mana anu kenging pahala A B atawa C? Sekali deui A B atawa C? Mana anu dilaksanakeun? Terusnya tuh kan eta Bu jadi ya teh bagaimana perjuangan kita mengelola harus berjuang. Kenapa? Karena ibu harus tenang. Karena ibu harus kuat. Upami ibu tidak tenang, upami ibu tidak kuat, sok ibu. Upami geus we. Ibu tehnya demo we kitu mogok gitu. Mogok kerja di bumi teh Bu. 3 dinten we sok kumaha. Memangna ku si ayah eta bakal direngsekeun moal. Moal. Da fokusnya lain kadinya bakal beuki berantakannya atos we gitu. Eta mah pengabdian terbaik ibu asanu amala. Asa babarinya nyarios mah ya teh alhamdulillah eta Bu. Jadi eta oge sami pernah kajantenan malah Sayyidah Fatimah Az-Zahra anu sempat kitu demo ka Kanjeng Nabi curhat gitu. Abdi mah hoyong gaduh pembantu gitu. Tapi ternyata teu diwidian tos we cenah ieu. Ternyata berdampak. Jadi zikir itu bisa cooling down, bisa meredakan emosi. Upami dicana panik bla 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 kan seperti itu. Teori medis oge soalnya kayak gitunya antara obat dengan sugesti itu banding soalnya teh 50% 50%. Namanya teh 50-50 nya 50%. Jadi kesembuhan melalui obat itu 50%, kesembuhan dengan iya Bu sugesti ketenangan. Lamun dicana panik saurna eta teh justru makin si imun teh lemah gitunya kan seperti itu. Eta teh sami didukung ku teori sains modern. Eta teh panginten gitu benten. Insyaallah lah ngalangkungan terapi Al-Qur'an sareng hadis kita bisa lebih mengendalikan. Upami ibu tenang bakal kacau Bu di bumi teh. Upami ibu misalkan tidak bisa mengendalikan mengelola emosi atau kacau. Memangnya bisa direngsekkeun ku si bapak apa gitunya. Nya gitu kan. Nya abdi ge kantos gitu dah. Namina oge berumah tangga pasti pangintennya si padamelan istri teh salamina aya hiji waktos mah aya wagelanana. Tapi kan eta tetep we masakna bisa jadi kurang uyah, terus bisa jadi naon atunya tutung lah atau naon lah apa gitu. Eta teh leres udah memang kealaman gitu seperti gitu. Nah ibu mah kudu kuat, ibu mah kudu tenang sabab keamanan dan kenyamanan dalam negeri ibu teh, dalam rumah tangga, dalam rumah itu tergantung ibu. Itunya. Oke ibu, oke? Oke. Ayo Bu, terakhir ya Bu, seorang abdi mah pengolahan emosi teh memperbanyak kegiatan yang bermanfaat. Upami ieu mah salat sunah dinaraga ieu Bu. Jadi supaya si mental sareng si emosi urang teh lebih terkendali. Kan eta teh satu ada riwayat ketika ada seorang marah maka kata Nabi duduk upami nuju amak kitanya nyesel gitu. Cara mengeredakan emosi teh saling upami tetiasa masih kene wah naon ada tehnya naon namina teh masih menggebu-gebu eta teh berbaring upatesya enggal cenah wudu. Nah eta teh cara untuk meredakan emosi. Tahu upami urang salat sunah berarti urang bakal sering wudu. Ibu terang teu? Coba Ibu rasakeun tenang mana sate acan wudu sareng saparantos wudu. Ayahnya sensasina ayahnya karena emosina punya ayahnya lebih tenang, langkung cooling down. Luar biasa. Sensasi anu saur abdi mah moal
moal terasa upami teu acan ngalaman mah gitu. Sapertos ari gula teh rasana kumaha? Amis, ari amis teh kumaha? Nya gitu gitu. Nya teu bisa dideskripsikeun kecuali anu ngasaan eta gula teh amis gitu tah. Kumaha rasana sensasina ketenangan setelah wudu, terastos salat, komo upami tilawah Al-Qur'an luar biasa. Eta teh Bu disebutna teh upami ayeuna mah cara-cara untuk mengendalikan emosi. Tah ieu Bu. Aya istilah kecerdasan emosi sareng kecerdasan spiritual. Tah ieu Bu. Ieu teh hasil disertasi abdinya. Ieu teh hasil disertasi ilmunya gitu. Kamari. Iya, aya EQ dan SQ. Upami kecerdasan emosi, ibu teh mencoba untuk mencari solusi dari masalah. Iya deh Bu. Fokusna kecerdasan emosi teh naon? Mencari solusi dari masalah. Jadi kumaha ieu upami misalna naonnya sok kadang-kadang aya istilah netes semplek sabelas rumah Bu. Misalkeun mohon serba lepas serba salah pan gitu kan eta teh dituntut urang teh tenang kan supaya bisa mencari solusi. Upami teh kitu bakal kumaha? Upami teu kieu ka dieu, upami teu tadinya nyanyi Indonesia Raya gitu ngatewa bakal ieu Bu bakal nangis gitunya. Tah itu kan solusi bukan? Itu bukan solusi terbaik. Tapi mencoba tahu upami anu cerdas secara emosi mah dina Quran sungguh hebat luar biasa. Bagaimana kita diajarkan supaya bukan hanya bisa mengelola emosi tapi bisa cerdas secara emosi. Upami kieu Bu naon namina teh tadi teh netes semplek ninca sapertos kumaha Bu gambaranna Bu nya kumaha tah dina posisi kumaha mohon aya misalna upami misal imah drama punya imah drama imah fiktif lah anggap we sinetronnya gitu misalna suamina di PHK gitunya terus murang kali tidak lama gitunya terus jalan sepi. Terus kumaha? Apa yang harus kita lakukan? So. Dan itu tadi disebutkan punya dunia itu tidak menjamin apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Justru sebaliknya dunia itu justru kadang-kadang apa yang kita harapkan itu ia kan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada bahkan kita mengalami di titik kecewa, sakit hati yang paling dalam. Masya Allah, iya kan? Iya kan? Oh, Masya Allah. So, kita kumaha Bu? Netes semprek nincak semprek gitu. So, upami teh gitu, upami gitu. Atos kan? Upami ibu teu berusaha kuat, bangkit, udah. Upami tadi dina sehari-hari oge, 3 dinten we ibu teh pere. Memangnya bakal aya anu ngurus bumi teh? Akan mual bakal bagi berantakan. Tidak ada pilihan kecuali ibu tetap harus kuat, kecuali ibu harus tenang. Tapi Bu, di dalam kehidupan bisa seperti itu. Netes semplek, ninca semplak. Kumaha carana? Terus Bu, terus digali. Upami Al-Qur'an mah Bu seueur Bu si ayat-ayat teh gitu. Nah sapertos tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Atau misalkan kalau ibu ingin segala hal yang terjadi kepada ibu itu ingin bernilai ganjaran pahala, maka ibu teh harus menerima apapun keputusan Allah. Misalkan sabar disebut natenya, terus tabah, terus tawakal gitu. Terus digali ke sana. Upami kitu, upami kita tidak berharap kepada Allah, memang aya gitu. Tatangga teh langsung ngabantuan gitu, aya henteu.
Kan eta teh kan justru gitu lamun keur kitu teh ngadak-ngadak teu araya kan gitunya. Cenah ieu teh kumaha ari urang keur butuh kieu, ari batur keur butuh mah urang teh osok ngabantuan. Palebah urang keur butuh mah dah kan sebenarnya bisa jadi Bu si dunia itu menghadirkan episode kehidupan seperti itu. Betul apa betul? Nah, jadi tetap ibu harus kuat. Nah, kalau ibu sampai misalkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaid wal afina aninas. Di situ ada qadiminal ghaid wal afina anin. Qadiminal ghaid itu mengelola emosi. Sakit hati. Terus kesel, amarah segala tapi kudu ditahan. Terus wal afina aninas. Kita itu harus memaafkan. Sanggup gitu. Hah? Sanggup? Hebat ibu, masya Allah. Sanggup Bu. Dan kalau ibu bisa seperti itu Bu, hebat Bu. Berarti ibu entos tina level muhsin, orang yang segala yang dilakukan itu bernilai kebaikan, bernilai pahala. Kata Nabi, ajaban di amril mukmin. Ajaib dari urusan seorang mukmin itu. In asobathu khairon syakara fakana khairul lahu. Kalau menimpa sesuatu yang baik, lantas ia bersyukur, ia dapat kebaikan. Satu poin. In asobathu syarron sobaro fakana khairun lahu. Kalau menimpa giliran episodenya bukan kebaikan tapi keburukan, kemudian dia bersabar, bertahan, berjuang, tidak akan kehilangan pahala. Malah plus itu mah tambah pahala terus ngagugurkeun dosa. Hoyong teh Bu ditambah pahala, dihilangkeun dosa. Hoyong teh. Siap sabarna teh siap? Masyaallah. Insyaallah na sing sareng. Masyaallah. Eta punya sampai katanya upami nah tuh istilah urang mah kacugaknya kasura. Ibu terang kasura. Bit terang kasura. Tah, janten kana eta nya aya tapi anu alit kan gitunya. Nah, jadi ternyata itu teh menjadi kalau dihadapi dengan ketabahan kesabaran menjadi kebaikan dan menggugurkan dosa. Komo upami tadi ibu di titik kekecewaan yang paling jalan. Masya Allah. Ini emosional gitu ya. Di titik sakit hati, di titik terendahna ibu, di titik terpurukna tadi neta semplek, ninca semplek. Ibu kuat ibu, harus kuat. Nah itu seiring dengan kuatnya kesabaran ketabahan ibu, teh mengangkat derajat ibu. Kita dikasih pahala, dosa oge dihapus. Luar biasa. Eta Bu, cara kita untuk menyelesaikan masalah. Upami teh kitu, tetap Bu. Ieu teh paribasana ruku padung, rak kulemah diuruk ku taneuh, moal bisa poho cenah kasih eta. Apa bisa gitu? Kan eta teh si pelampiasan anu positif atau negatif? Negatif eta mah gitu. Upami kita terus larut di dalam kekecewaan, eta mah sana solusi. Makana hadiminal ghaid wal afina aninas, ditahan, dikelola emosina, amarahna, teras maafkan walaupun tak bisa melupakan ya. Ya Bu, seueurkeun we Bu kegiatanana. Lihat tawisna teh salat upami ibu di bumi teh ibunya solu ayuhanas fi buyutikum. Fa inna afdhalas salatul mar'i fi baitihi ila maktubah. Pang saya-sayana pang abdol-abdolna salat teh nyaeta di bumi kecuali salat wajib kanggo pamegeun. Upami ibu mah di bumi solu fi buyutikum. Sampai sing seueurkeun salat berarti salat wajib sareng salat sunnah. Terus ibu memperbanyak kegiatan yang bermanfaat. Seperti ya Bu, kan ieu teh kakondisikeun nya
Jadi urang tiasa zikir, urang tiasa istighfar, urang tiasa sedekah karena iya Bu, si ieu teh naon? Si luka gitunya. Oh, mohon mangga Baji. Mohon. Si luka batin eta teh hanya bisa sembuh ku energi anu positif. Energi anu positif. Upami urang naonnya di ku energi anu negatif bae eta teh moal sembuh anggar we gitu. Kang ganggu keteh ibu teh kulemna henteu mirasa tuangna henteu tibra pan bisa kitu nya gitu. Dibalik Bu, balik. Hayo we mikiran eta kan gitu. Jadi henteu sembuh gitu. Janten upami seueur komunitas si energi positif itu teh tersalurkan gitu nya, tersalurkan. Tadi antawisna teh sedekah tanapi istighfar. Iya Bu, keterangan Rasulullah SAW, ya masaronisa, wahai kaum wanita, tasodakna, kalian harus memperbanyak sedekah, wa aksirna istighfar dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukuna aksara min ahlinar. Karena aku melihat kaum wanita lah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Upami abdi mah ninggalna dina sudut pandang psikologis punya anu tadi dihubungkeun. Jadi dalam rangka mengekspresikan da ibu mah kudu kaekspresikeun. Upami henteu bisa jadi penyakit eta teh. Pokona mah upami terah di dieu numpuk, di dieu entah Bu, stres. Terus dibangunnya saluran-saluran anu positifna seperti komunitas seperti ieu. Dengan kebaikan eta teh bakal menyalurkan energi positif terus meredakan Bu energi anu negatif gitu nya. Jadi insyaallah bisa membuat ibu tenang, mengendalikan emosi, plus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Eta teh memberikan iya Bu penguatan tersendirinya di dalam jiwa. Terus terakhir pengelolaan emosi memperbanyak kegiatan yang bermanfaat di antawisna perbanyaklah zikrullah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kamu akan tenang. Atau ya Bu, upami saudara abdi mah ieu teh tadi teh naon masak terus umah wadah di dieuna terus paling dieu teh na mesin cuci gitunya. Tapi saudara abdi mah da tiasa ieu namanya tina HP bari ngupingkeun ieu we Bu. Murotalan biasa atanapi maksurat biasa kan gitu. Biasa Bu eta teh. Alhamdulillah biasa. Oh aya. Seperti itu. Insyaallah Bu eta ayeuna mah tiasa janten bari masak, bari naon tadi teh umah wadah, bari nyuci tapi sambil mendengarkan misalkan ada tilawah, murotal, kajian seperti biasa nama insyaallah. Ibu tidak ada pilihan. Ibu mah kedah strong. Apa Bu strong teh? Upami ibu di bumi atas bakal kacau Bu. Memangnya bakal beres si bapak ngepel naon moal Bu paling beuki pabalatan ibu mah ieu teh cara terbaik ibu untuk meraih tadi ahsanu amalan, amal yang terbaik. Pokoknya mah the best untuk ibu ya. Nah, kayak persembahan spesial di fitnya. Kita punya. Iya heula Bu teh abdi heula geuningan aya biasa punya. Cakep. Daun katuk, daun angguang, kau kabat, buah, lamun hirup hayang tenang, ulah lepas dina zikir. Lamun hirup hayang tenang, tingkring hati mana cah. Zikir dawang tong kaselang dina hate dina lisan. Lamun hayang hate tenang, zikir mah ulah sok cara. Unggal waktu wengi siang kalau hatena mengenang. Saha anu bade? Dilakukan David. Biasa. Dilakukan liris-liris di pandu sarang-sarang tapi. Ngangge sholat bulog itu. Daun katuk, daun hanjuang. Coba.
buah cengkir, Sawu kapas buah cengkir, lamun hirup hayang tenang, lamun hirup hayang tenang, ulah lepas tina zikir, ulah lepas tina zikir, lamun hirup hayang tenang, lamun hirup hayang tenang, titrim abdi manah caang, titrim hati manah caang, zikir dawam tong kaselang, zikir dawam tongkat selang, dina hate dina lisan, dina hate dina lisan, lamun hayang hate tenang, lamun hayang hate tenang, zikirna ulah sok cara, zikirna ulah sok cara, unggal waktu wengi siang, unggal waktu wengi siang, ka Allah tena muntah, ka Allah tena muntah. Duh, masya Allah. Jadi wah, Atur nuhun baru sadana eta pangantennya mudah-mudahan atur manfaatna. Saboten anu kasuhun ieu teh panganten edisi pamungkasnya panuntung dina tahun 2020. alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngaringkeun penaksaran tahun enggal tahun 2020 genap ibu-ibu sarehat sadayana yuswana barokah rizqina barokah. Oke panginten umargi bade mayunan tahun baru kalender oge kadang dari itunya ta panginten sadayana